Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu berkesempatan untuk melakukan praktik mengajar pembelajaran tentang menulis teks pidato. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, boleh dipimpin oleh, silakan Tiffany, pimpin doa ya. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tiffany. Semoga Ya, doa baik, kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu silahkan kalian berdiri ya semuanya. Tadi kalian sudah mengikuti lagu Indonesia Raya ya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita akan selalu tetap mencintai negara kita, Republik Indonesia ya. Kita semakin merasa memiliki bahwa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan pada hari ini sudah hadir, ada Bapak Tono, kemudian Pak Haji Atmo ya. Pak, barangkali Pak Tono sebagai kepala sekolah barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ini kelas apa Bu? Kelas 97 dan 98 Pak. Anak-anakku kelas 97 98, selamat siang. Senang sekali Bapak bisa di pembelajaran siang ini. Bapak berpesan kalian tetap semangat meskipun pembelajaran pada masa pandemi. Sebab anak-anak kita lanjutkan saja. Sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, silakan mengisi daftar hadir yang ada pada Google Form ya. Sudah Ibu share di grup kelas masing-masing ya, di grup WA. Ditulis di deskripsi ya, sudah Ibu cantumkan di deskripsi, tinggal kalian silakan mengisi. Kemarin kita kan pernah belajar ya tentang teks pidato yang terkait dengan struktur dan kaidah bahasa. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya dulu ya, apakah kalian bisa dalam mengerjakan tugas mengenai struktur dan kaidah bahasa? Bisa, alhamdulillah. Sudah mengerti tentang struktur teks pidato? Sudah ya. Ada berapa strukturnya? Ada tiga. Iya. Apa saja? Silahkan. Yang menjawab boleh raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya ya. Pembukaan, isi, sama penutup. Bagus. Siapa itu namanya? Iya, Artina. Ya, baik, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan anak-anak yang sudah menjawab, berikan kita aplaus, kasih aplaus ya. Selanjutnya, struktur dan kaidah bahasa. Nah, kaidah bahasanya masih ingat ada apa saja kaidah bahasa? Kalimat sapaan. Betul? Ada apa lagi? Ya. Ya, yang menjawab siapa nih? Ya, ya, ada kalimat aktif, ada penggunaan istilah, ya, kata teknis, ada perujukan, ya, ada ada kata-kata ajakan, ya. Ada sinonim dan ada kata benda ya, kata benda abstrak ya. Nah, kata-kata tersebut seringkali kita gunakan dalam sebuah teks pidato ya. Berarti kalian sudah hampir mengetahui semuanya ya tentang struktur dan kaidah bahasa teks pidato. Nah, kemarin Ibu sudah mendata nih, ada beberapa yang
senang dalam bidang olahraga ya, ada yang senang dalam bidang kesenian ya, kemudian juga ada yang senang dalam bidang ada juga yang senang tiktokan ya, ada yang senang tiktokan, ada ibu ya ini kemarin mencatat ada yang senang tiktokan ya. Kita boleh mengeksplor diri ya dalam bidang apapun ya, tetapi tentunya dalam saat yang tepat. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Ibu akan lihat bidang-bidang tertentu yang kalian sukai. Ada yang senang olahraganya, ada yang senang futsal, ada yang senang basket dan lain sebagainya. Kemudian juga hal yang lain ya, yang tentunya positif. Ada yang senang membaca, ada yang senang matematika atau sains ya. Ada yang senang IPA, ada yang senang IPS. Nah itu bagus sekali ya. Apapun yang kalian gemari, yang kalian sukai, jika kalian fokus terhadap apa yang kalian minati, ya insya Allah semuanya akan berjalan. Nah untuk pembelajaran ini terkait dengan teks pidato, menulis teks pidato ya, nanti kalian bisa membuat teks pidato sesuai dengan minat kalian sendiri ya. Nah, kemudian ada juga yang senang mendengarkan saja, ada yang senang menonton ya, menonton video, ada yang senang menonton film ya, ada juga yang suka bergerak ke sana kemari, kinestetiknya ya, tidak apa-apa, itu nanti ibu fasilitasi ya semuanya. Kemudian selanjutnya, kalian pernah melihat orang yang sedang berpidato? Pernah ya, di mana? Di televisi kah? Atau langsung melihat orang yang berpidato? Atau di mana? Di suatu acara, Ibu. Oh iya, bagus ya. Ya, sangat banyak sekali ya orang yang berpidato. Orang yang berpidato dinamakan dengan orator ya. Nah, nanti juga kalian berlatih untuk menjadi seorang orator atau kalian berpidato. Nah, berpidato ketika kalian sudah selesai menyusun sebuah teks pidato. Ya, bagaimana kalau sikap orang yang berpidato itu? Harus gesturnya sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Ketika menunjukkan rasa semangat, berarti gesturnya juga harus memperlihatkan semangat yang tinggi. Bahasanya juga bahasa semangat ya. Jadi sikap yang berpidato itu disesuaikan dengan isi yang disampaikan. Baiklah, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menyusun kerangka teks pidato, kalian dapat menyusun atau mengembangkan kerangka teks pidato menjadi sebuah teks pidato ya, dengan mempertimbangkan struktur dan kaidah bahasa teks pidato. Yang ketiga, nanti kalian dapat menyajikan pidato persuasif secara menarik dengan memperhatikan kejelasan lafal, intonasi, artikulasi, gestur, dan ekspresi yang tepat ya. Nah, Ibu akan mengulas kembali yang kemarin yaitu tentang struktur teks pidato. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh salah satu di antara kalian. Ada salam pembuka ya, dalam pembukaan ada ucapan penghormatan, ada ucapan syukur. Kemudian ada bagian isi. Nah, bagian isi ini adalah bagian yang sangat penting ya. Nah, dari sesuatu yang akan disampaikan atau dibicarakan. Nah, pada bagian ini tentunya diuraikan secara detail ya. Isi yang sesuai dengan tema yang diangkat ya. Jika kita berbicara tentang masalah olahraga, maka tentunya dalam isi dipaparkan tentang kaitan dengan olahraga. Nah, olahraganya olahraga apa? Ambil salah satu bidang ya. Kemudian penutup. Nah, dalam penutup itu ada kesimpulannya secara ringkas ya. Kemudian ada permohonan maaf, kemudian juga ucapan terima kasih, dan terakhir salam penutup ya. Kemudian, nah ini kaidah bahasanya juga tadi sudah disampaikan ya. Ada yang menjawab, ada kalimat aktif ya, kalimat yang memiliki subjeknya aktif dan kata kerjanya kata kerja aktif. Nah ini contohnya ada ya. Kemarin sudah dijelaskan secara
detail ya. Contoh teks pidato persuasif diawali dengan salam pembuka. Nah, ini mencapai ke bagian isi. Nah, pada bagian isi dipaparkan masalah-masalah atau informasi terkait dengan tema yang disampaikan, yaitu tentang wabah corona. Nah, dan yang terakhir di sini ya ada himbauan ya, ajakan, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing, yaitu ajakan ya. Kemudian juga mari kita jaga ya agar imun kita atau tubuh kita tetap kuat. Olahraga yang teratur itu himbauan juga ya. Kemudian ada ucapan terima kasih ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan ucapan permohonan maaf. Kemudian salam penutup. Nah, saya dibuka mikrofonnya. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti sudah paham semuanya ya? Nah, jadi untuk membuat sebuah teks pidato, maka perhatikan struktur dan kaidah bahasanya, juga penulisannya, ejaannya, tanda bacanya ya, harus diperhatikan juga. Kemudian nanti sesuaikan dengan tema yang kalian inginkan ya. Kemudian sebelum menyusun teks pidato secara utuh, tentunya kalian harus membuat dulu kerangka karangannya sesuai dengan struktur teksnya ya. Nah, ini kita akan bekerja secara berkelompok ya. Kita kerja kelompok membuat sebuah teks pidato ya. Nah, ini tugasnya ya. Jangan lupa nanti tentukan judul teks pidato tersebut ya. Setelah semuanya terbentuk teks pidato, nanti kalian tampilkan di muka kelas hasil diskusinya. Nah, untuk tampilan pidatonya itu nanti saja pada pertemuan berikutnya, yaitu hari Senin ya. Boleh dibuat dalam bentuk video atau audio juga boleh. Ibu saya mah mau ini aja lewat audio saja melalui PN boleh. Atau direkam aja Bu, rekam suara boleh ya, tidak mau terlihat mukanya misalnya boleh ya. Atau misalnya video teks ya, ada video teks jadi hanya teks saja dan suara, tidak ada gambar kalian yang sedang berpidatonya ya. Tidak apa-apa, silakan yang kalian mau ya. Produknya boleh dalam bentuk video tampilan, audio, video teks, atau kalian presentasi saja. Nah, sekarang misalnya setelah diskusi mau presentasi Bu, ya silahkan. Boleh diunggah di YouTube channel, di medsos ya, dan lain sebagainya. Dapat dipahami anak-anak? Ya, terima kasih. Nah, ini ya produknya nanti bisa dalam bentuk video, audio, video teks, tampilan di muka kelas atau presentasi. Baik ya, kita beralih lagi. Sekarang kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, Ibu sudah menyiapkan ada breakout room ya, ada 6 room di sini, dan sudah Ibu bagi kelompoknya kan di WA grup masing-masing ya. Sudah ada nama masing-masing. Nah, yang hadir di sini sekarang ini ada 40 orang, boleh masuk ke dalam room masing-masing ya. Room 1 untuk anak yang ada di kelompok 1 ya. Jadi yang tadi room 2 untuk kelompok 2, room 3 untuk kelompok 3, room 4 untuk kelompok 4, room 5 untuk kelompok 5, dan room 6 untuk kelompok 6 ya. Ini kemarin aktivitas kelompok sudah dikerjakan ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita akan berlatih membuat sebuah teks pidato. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Kelihatan tidak? Nah, ini gambar apa ini? Silakan boleh dibuka mikrofonnya. Sampah ya, sampah menggunung ya. Betul, ini sampahnya menggunung. Ini ada lagi. Nah, ini gambar apa nih? Kalau yang di bawah gambar apa? Pohon.
pohon-pohon, lingkungan Lingkungan alam. yang bersih. Betul sekali ya, bersih. Kalau ini tumpukan sampah ya sangat menjijikan gitu ya. Dan ini sebagai sumber penyakit juga kan kalau sampah seperti ini ya. Sampahnya sampai menggunung nih ya, dilihat ya. Nah sekarang kita lihat gambar berikutnya, ada apa ini? Bersih-bersih Iya. kelas. Ada kelihatan ada anak-anak yang sedang membersihkan kelasnya. Nah, nanti kita akan coba membuat sebuah kerangkanya dulu ya. Jadi sebelum menyusun teks pidato, kita buat dulu kerangkanya. Ya, berdasarkan gambar-gambar ini, nanti kalian susun sebuah kerangka. Coba diawali dengan apa pembukaan tadi? Salam. Ucapan salam pembuka. Kemudian, Ucapan penghormatan. ya betul. Lanjut. Syukur. Ucapan Iya. Kemudian, Penyampaian tema. iya betul. Nah, kemudian nanti bagian isi. Nah, bagian isi karena temanya tentang sampah, maka boleh diawali dulu dengan pernyataan umum atau pengertian sampah. Kemudian bagaimana dampaknya jika kita membuang sampah sembarangan? Bagaimana kepedulian terhadap lingkungan, ya. Kemudian himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan, ya. Nah, di sini ini nanti kalimat-kalimat ini merupakan ide pokok ya atau gagasan pokok. Gagasan pokok ini nanti kalian kembangkan sehingga membentuk paragraf demi paragraf, ya. Nah, kemudian ada penutup, ucapan terima kasih, ucapan salam penutup. Di sini boleh ditambahkan juga dengan salam ucapan permohonan maaf, ya. Jadi ini kan baru gagasan atau gagasan pokoknya. Nanti gagasan pokok ini kalian kembangkan menjadi kalimat-kalimat. Nah, setelah terbentuk kalimat-kalimat, maka akan membentuk sebuah paragraf. Dipahami semuanya? Bisa. Nah, Bisa. sekarang kita lihat contoh. Ada di sini ada seorang murid yang sedang berpidato ya, tapi ini dari sekolah lain ya. Nanti kalian buat juga kalau sudah terbentuk teks pidatonya, maka kalian juga akan menyusun teks pidato kemudian dibuat menjadi sebuah video atau langsung diucapkan langsung di kelas ya. Baik, silakan dengarkan ya. Begitu ya anak-anak, itu contoh berpidato ya, dari temanya tentang sampah ya, tentang sampah. Setelah dibuat kerangkanya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah teks yang utuh, maka kalian mempraktikkan teks pidato itu dalam bentuk berpidato atau menjadi seorang orator ya. Nanti ke depannya kalian boleh di upload ya, boleh di-share video yang sudah dibuat. Kalau kalian punya YouTube channel, boleh kalian share di YouTube channel atau unggah ke YouTube ya. Boleh juga diunggah ke Instagram kalau yang punya Instagram. Nanti tag ibu supaya ibu bisa melihatnya. Kemudian boleh juga di Facebook kalau yang punya Facebook ya. Nanti jangan lupa tag ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tadi anak yang berpidato tadi ya. Nah, menurut kalian bagaimana isi dari teks pidato tersebut? Apakah sudah sesuai dengan strukturnya? Sudah lengkap? Ya, ada apa saja tadi? Ada pembuka, Betul, ada isi, betul, dan ada penutup. betul. Ya, sudah lengkap ya. Diawali dengan salam pembuka, kemudian ada ucapan syukur, kemudian ada ucapan terima kasih, kemudian ada penyampaian tema dan uraian tentang sampah ya, dampaknya, kemudian himbauannya ya, simpulannya, kemudian ada permohonan maaf ya, akhirnya permohonan maaf, ucapan terima kasih pula, kemudian juga ada salam penutup ya. Hanya kalau lihat tadi dengar tidak bagaimana artikulasi pengucapan dari anak tersebut? Jelas tidak kata per kata yang diucapkannya? Jelas. Jelas. Jelas ya.
nanti karena ada penilaian kalau untuk tampilan, jadi ucapannya upayakan kalian harus jelas ya. Jadi diucapkan secara jelas ya, ada artikulasi, ada intonasinya harus benar ya, harus tepat. Kemudian juga gestur tubuhnya, kemudian ekspresi wajahnya juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan di sini. Kalian nanti akan membuat sebuah teks pidato, tetapi tentunya diawali dengan kerangkanya terlebih dahulu ya. Tapi Ibu bebaskan nih. Jadi tema pidatonya Ibu bebaskan. Silahkan mau bidang olahraga silahkan. Nah, yang suka bidang olahraga nih ya, kemarin kan ada yang suka olahraga ya. Ibu kemarin sudah mendata anak-anak 97 dan 98 itu ada yang suka olahraga. Boleh apa yang disampaikannya itu tentang olahraga, boleh ya. Ada juga nih olahraganya yang ada yang sepak bola, ada yang pencak silat, ada yang basket ya, ada yang senam ya. Kemudian boleh juga bidang seni nih, ada yang suka bidang seni, ada seni suara ya, ada seni sastra ini ya, ada yang senang membaca puisi ya. Kemudian ini juga ada yang senang seni suara juga ya. Nah, nanti boleh, jadi temanya disesuaikan dengan minat kalian, maka kalian boleh temanya tentang menyanyi. Misalnya, mari kita tingkatkan kreativitas lewat seni suara dan seni sastra ya. Jadi kalian boleh cari tema yang sesuai dengan minat kalian sukai ya. Sosial. Nah, ini ada yang sedang melakukan kegiatan kemasyarakatan ya, bantu sosial atau peduli kepada sesama ya. Nah, ini boleh temanya berbagi kepada sesama, wujudkan rasa kepedulian. Ini ada anak-anak OSKA ya. Waktu kemarin berbagi ya pada lingkungan kita, kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kemudian ada bidang keagamaan kemarin ini juga besar ya, ada bidang keagamaan, ada lihat manusia. Literasi ya, kemarin Ibu mendata itu ada yang suka literasi. Kalian boleh berbicara temanya tentang literasi. Bagaimana perkembangan literasi sekarang ya, bagaimana budaya literasi membaca di sekolah kita atau pada umumnya ya. Boleh. Kemudian ada bidang sains ya. Nah, ada bidang sains kemarin Ibu juga data ada yang suka bidang sains di kalangan pelajar ya. Boleh, ada yang suka matematika, ada yang suka IPA, ada yang suka IPS ya. Boleh, berarti temanya berkaitan dengan bidang sains ya. Kemudian ada juga seni musik. Nah, ini yang suka seni musik nih, di sekolah kita kan ada ya karawitan seperti ini. Nah, ini boleh juga kalian berbicara tentang ini ya. Ataupun hal yang lain ya. Ini hanya sebagai contoh atau gambaran saja tema-tema yang dapat kalian buat ya sesuai dengan minat kalian. Tapi kalau misalnya Bu, saya tidak menyukai semua tema yang ada di sini, saya mau membuat tema sendiri terkait dengan apa misalnya, ya boleh, silakan. Jadi kalian boleh memilih tema sesuai dengan apa yang kamu minati ya. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Boleh dibuka mikrofonnya, boleh masuk ke salah satu room ya, 1, 2, 3, 4. Mau mencoba masuk ke room silahkan. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Assalamualaikum anak-anak semuanya, silahkan masuk lagi ke room utama ya. Semuanya sudah masuk ke room utama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fina Hasya dari kelas 97.
pidato yang saya buat dengan teman-teman saya, temanya adalah membaca. Rangkanya ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan penyampaian tema. Lalu ada isinya. Isinya menjelaskan tentang kegiatan membaca, ada pengertiannya, ada contoh-contoh kegiatan kita yang memerlukan membaca, ada media apa saja yang bisa kita pakai untuk membaca, ada manfaat-manfaat membaca, dan ada kesimpulannya. Lalu ada penutup, isinya ada ucapan terima kasih, ucapan maaf, dan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membaca. Hadirin sekalian, membaca adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan pasti ada kegiatan membaca. Walau hanya sekedar membaca laba pada kemasan produk, tetap saja itu adalah kegiatan membaca. Nah, ada juga yang menjadikan membaca itu sebagai hobi. Contohnya saya dan teman-teman saya. Kita harus menerapkan membaca atau literasi karena membaca memiliki banyak sekali manfaat. Contohnya mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan mencegah penyakit Alzheimer. Ada beberapa media baca, media untuk membaca seperti handphone, di aplikasi-aplikasi di handphone, di komputer, atau di buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, oleh karena itu, saya sangat menyukai membaca dan menjadikannya hobi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pidato ini. Kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Hafijah, tepuk tangan. Terima kasih ya. Nah, tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hafijah pidatonya ya. Apakah ada masukan untuk Hafijah? Silahkan sampaikan kalau ada yang ingin menanggapi. Boleh dibuka mute-nya kalau yang mau menanggapi, silahkan, atau raise hand ya. Ditanyakan ke Hafijah, silahkan. Tadi Ibu dengar ya, ada atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, atas perhatiannya itu kurang tepat ya. Seharusnya atas perhatian saudara, atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman serta saudara, saya ucapkan terima kasih atau kami ucapkan terima kasih. Jadi tidak atas perhatiannya ya, karenanya itu berfungsi sebagai orang ketiga. Nah, orang ketiga itu tidak ada dalam konteks pembicaraan. Jadi itu di luar konteks. Jadi yang kita ajak bicara itu adalah orang kedua. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Siapa yang ada di hadapan kita? Misalnya ada Bapak, ada Ibu, ada teman-teman ya. Jadi atas perhatian teman-teman, karena yang dihadapi itu adalah teman-teman, misalnya ada Bapak, ada Ibu ya. Tidak atas perhatiannya. Kalau perhatiannya orang ketiga tidak ada di konteks pembicaraan kita. Bisa dipahami aja? Bisa Ibu, Iya. makasih Bu. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia yang Dia berikan. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Bapak, Ibu, dan teman-teman,
dalam melakukan apapun, hendaknya kita harus berhenti. Hal tersebut dilakukan karena bermanfaat untuk kehidupan dengan memiliki sikap hidup bersih segala aktivitas akan merasa. Oleh karena itu, biasakan hidup bersih dengan hal-hal yang sederhana seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya. Marilah kita terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Sebab sangat bermanfaat dari demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam hidup ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan semuanya. Berikan tepuk tangan. Ya. Silakan yang mau menanggapi kepada Nadira Azahra, silakan ada masukan. Sudah lengkapkah strukturnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk Rifki ya. Iya. Pidato yang sudah kalian susun, yang sudah kalian buat, nanti dibuatkan videonya. Boleh di-share atau dibagikan atau diunggah ke Facebook, WA ya. Atau nanti ada alamat yang akan Ibu berikan melalui Google Classroom ya atau yang lainnya. Penilaian terhadap produk yang sudah kalian buat ya. Jadi kalau nanti dalam tampilannya lebih ekspresif lagi ya. Yang belum tadi belum sempat tampil ya nanti hari Senin. Kemudian dalam menyusun sebuah teks pidato itu harus ada kerangkanya terlebih dahulu. Kerangkanya dituliskan dulu ya. Bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita tutup, ya, Tika. Kalau yang tugas mengupload videonya itu terakhir dikumpulinnya kapan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga hari ini pembelajaran bermanfaat, yaitu tentang teks pidato ya. Apakah pembelajaran hari ini senang? Senang. Boleh kalian mengemukakan pendapatnya. Saya ingin pembelajaran seperti ini, saya ingin pembelajaran seperti begitu ya. Ada usulan atau masukan dari kalian. Nanti Ibu akan mempertimbangkannya. Kira-kira ingin pembelajaran yang seperti apa dengan Ibu bahasa Indonesia? Ada masukan silahkan. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sebesar-besarnya. Ibu berikan penghargaan ya kepada kalian yang sudah tampil dan yang sudah hadir di Zoom ini ya. Kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu ya. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya masih dengan teks pidato ya, pada tampilan ya, penyampaian presentasi teks pidato yang sudah kalian buat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan selanjutnya boleh nanti dilanjutkan di WA group ya. Terima kasih semuanya. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah semuanya. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sejahtera, salam hormat, assalamualaikum untuk kedua orang tuamu di rumah, juga kepada keluargamu. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari segala penyakit ya. Terutama ini yang sekarang sedang marak. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.